Inter Milan kembali menunjukkan dominasi mereka di Liga Champions dengan memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Feyenoord 2-1 di San Siro. Kemenangan ini semakin mengokohkan keunggulan yang sudah mereka raih di leg pertama. Tim asuhan Robin van Persie tak mampu berbuat banyak ketika Marcus Thuram membuka keunggulan Inter dengan gol gemilang di menit ke-8. Feyenoord sempat memberikan harapan lewat penalti Jakub Moder di akhir babak pertama. Namun Hakan Çalhanoğlu segera memastikan kemenangan Nerazzurri dengan eksekusi penalti di awal babak kedua. Dalam laga yang disaksikan oleh sutradara legendaris Spike Lee, Inter tampil meyakinkan dan sukses menulis naskah ideal mereka untuk kembali ke jajaran 8 besar sepak bola Eropa. Kemenangan ini juga menjadi momen spesial bagi pemain muda Matteo Cocchi dan Thomas Brenbrouch, yang ikut menikmati kesuksesan tim di ajang bergengsi ini. Stefan de Vrij terpaksa mengundurkan diri pada menit terakhir jelang laga melawan Feyenoord. B asal Belanda itu awalnya dijadwalkan sebagai starter, namun harus menyerahkan tempatnya kepada Francesco Acerbi setelah mengalami masalah pada lututnya. Menurut laporan awal, cedera tersebut cukup mengkhawatirkan dan membuat kehadirannya dalam laga melawan Atalanta di Bergamo pada Minggu malam masih diragukan. Sementara itu, kondisi Davide Fratesi yang sempat meninggalkan lapangan dalam keadaan kurang baik di babak kedua tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan, memberikan sedikit kelegaan bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Inter Milan memastikan langkah mereka ke perempat final Liga Champions setelah mengalahkan Feyenoord dengan skor 2-1 di leg kedua. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi, yang memberikan apresiasi khusus kepada para pemainnya dalam konferensi pers di San Siro. Saya sangat puas, lolos ke perempat final adalah sesuatu yang penting. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena mereka layak mendapat pujian. Dukungan luar biasa dari para penggemar juga memberi kami semangat lebih, ujar Inzaghi. Dalam pertandingan ini, sutradara terkenal Spike Lee turut hadir di tribun, memberikan nuansa tersendiri bagi laga tersebut. Inzaghi pun menegaskan bahwa Inter adalah tim yang solid dan tak kenal menyerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan selama 1,5 bulan terakhir. Meski meraih kemenangan, Inter masih dihadapkan pada beberapa masalah kebugaran pemain. Inzaghi mengonfirmasi bahwa Fratesi mengalami kelelahan tanpa cedera serius, sementara de Vrij harus diistirahatkan karena mengalami sedikit masalah saat pemanasan. Inter kini menatap laga terakhir sebelum jeda internasional dengan penuh antusiasme. Mereka siap menghadapi lawan berat berikutnya, dengan semangat dan mentalitas juara yang semakin kuat. Thomas Brenbrouch merasakan momen spesial dalam karirnya dengan melakoni debut bersama tim utama Inter Milan di Liga Champions. Usai pertandingan, pemain muda berbakat ini berbagi perasaannya kepada Inter TV. Emosi yang tak terlukiskan, ujar Brenbrouch. Saya masih ingat pertama kali datang ke San Siro saat berusia 6 tahun. Kini, bisa melakukan debut di babak 16 besar Liga Champions adalah sesuatu yang luar biasa. Saya sangat senang dengan perjalanan musim ini. Gelandang muda ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pelatih, klub, dan rekan setim yang telah membimbingnya. Setelah mencetak gol untuk Primavera di akhir pekan, Brenbrouch merasa keberuntungan terus berpihak kepadanya. Ketika masuk ke lapangan, adrenalin saya terpacu. Namun, saya berhasil mengendalikan emosi dan menikmati 15 menit yang diberikan. Debut ini saya persembahkan untuk keluarga, saudara, dan teman-teman yang selalu mendukung saya, tutupnya. Matteo Cocchi tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah melakoni debut di Liga Champions bersama Inter Milan. Dalam wawancara dengan Inter TV usai pertandingan, pemain muda tersebut mengungkapkan rasa haru dan syukurnya atas kesempatan berharga ini. Kebahagiaan yang luar biasa di stadion sebesar ini. Rasanya tak terlukiskan. Saya sangat bahagia dan tidak pernah menyangka akan debut di babak 16 besar Liga Champions, ujar Cocchi dengan penuh emosi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pelatih, klub, dan staf yang telah mempercayainya. Selama beberapa hari terakhir, Cocchi mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama, pengalaman yang menurutnya sangat membantu dalam perkembangannya. Setelah pertandingan, saya menerima banyak pesan di ponsel saya, dan saya berterima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Sekarang, saya berharap bisa menjalani sisa musim ini sebaik mungkin, tutupnya dengan optimisme. Striker Inter Milan, Marcus Thuram,
menyampaikan pernyataan singkat usai kemenangan timnya melawan Feyenoord yang memastikan langkah mereka ke perempat final Liga Champions. Kami sangat gembira bisa menang malam ini dan lolos ke babak berikutnya. Sekarang, kami akan menghadapi Bayern, ujar Thuram kepada Inter TV. Thuram juga menyinggung momen selebrasinya bersama Lautaro Martinez, menyebut kapten Inter itu sebagai teman istimewa yang selalu menjadi bagian penting dari kebersamaan tim. Menghadapi Bayern Munich di babak berikutnya, Thuram mengakui tantangan besar yang menanti. Bayern adalah salah satu tim terbaik di Eropa, mereka sedang dalam performa hebat, dan ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa, tutupnya dengan optimisme. Bek Inter Milan, Carlos Augusto, memberikan analisisnya setelah kemenangan atas Feyenoord dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dalam wawancara dengan Inter TV, ia menekankan pentingnya kontribusi seluruh pemain, termasuk mereka yang jarang mendapat menit bermain. Itu kemenangan hebat. Kami kembali menunjukkan bahwa setiap pemain, termasuk mereka yang bermain lebih sedikit, tetap ingin memberikan yang terbaik. Kami banyak melakukan rotasi hari ini, bahkan beberapa pemain dari Primavera ikut bermain. Dengan jadwal yang padat, kami ingin tetap fokus dan terus melaju di semua kompetisi, ujar Carlos. Meskipun Inter sudah unggul di leg pertama, ia menegaskan bahwa tim tetap waspada dan bekerja keras untuk memastikan kemenangan di laga kedua. Mengenai kondisinya sendiri, Carlos memberikan kabar baik. Saya baik-baik saja. Saya berusaha keras untuk pulih secepat mungkin karena banyak pertandingan penting menanti. Sekarang kami akan menghadapi Bayern Munich, tim yang tangguh dan sulit dikalahkan. Tapi kami adalah keluarga besar, dan kami akan memberikan yang terbaik, tambahnya. Selain Bayern di Liga Champions, Inter juga harus bersiap menghadapi Atalanta di Serie A. Tidak seperti musim lalu, musim ini akan berlangsung ketat hingga akhir. Setiap pertandingan akan sulit, seperti saat melawan Monza. Tapi kami bekerja keras dan siap menghadapi Atalanta pada hari Minggu, tutupnya. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard, mengungkapkan kepuasannya setelah kemenangan timnya melawan Feyenoord yang memastikan tiket ke perempat final Liga Champions. Dalam wawancara dengan Inter TV, Pavard mengakui bahwa laga tersebut tidak mudah, tetapi timnya mampu menunjukkan performa solid. Ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi Inter tampil sangat baik. Saya senang dengan penampilan kami dan keberhasilan lolos ke babak berikutnya, ujar Pavard. Meski kemenangan ini patut dirayakan, pemain asal Prancis itu langsung mengalihkan fokusnya ke laga-laga selanjutnya. Sekarang kami harus memikirkan Atalanta. Setelah itu Bayern Munich, saya senang bisa bertemu mereka lagi, tutupnya dengan senyuman. Pemain sayap Inter Milan, Denzel Dumfries, mengungkapkan kebahagiaannya setelah kemenangan 2-1 atas Feyenoord yang memastikan langkah Nerazzurri ke perempat final Liga Champions. Dalam wawancara dengan Inter TV, Dumfries menyoroti pentingnya pencapaian ini bagi tim. Ini malam yang hebat bagi kami. Lolos ke perempat final sangat penting. Kami bermain dengan berani, dan saya bangga dengan tim, ujarnya. Dumfries juga merasakan momen spesial saat mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Inter 4 tahun lalu. Senang sekali, ini pertama kalinya saya mengenakan ban kapten. Saya sangat bangga, dan kami akan terus melangkah, tambahnya. Meski sukses di Liga Champions, Dumfries mengingatkan bahwa fokus tim kini beralih ke Serie A, di mana Inter akan menghadapi Atalanta. Tantangan sulit lainnya menanti kami. Ini laga penting bagi kami. Kemenangan akan sangat berarti bagi klasemen, dan kami ingin meraihnya, tegasnya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengungkapkan kebanggaannya setelah timnya memastikan tempat di perempat final Liga Champions. Dalam wawancara dengan Inter TV, ia menyoroti kerja keras tim dan dukungan dari berbagai pihak yang berperan dalam pencapaian ini. Berada di antara 8 besar adalah kebanggaan besar yang saya bagikan dengan para penggemar, klub, dan pemain. Tanpa mereka, saya tidak akan mencapai 200 pertandingan di bangku cadangan hari ini, ujar Inzaghi. Ia menekankan bahwa Inter adalah tim yang tidak pernah menyerah, meskipun harus bermain setiap 72 jam dengan jadwal yang padat. Meskipun ada beberapa kendala dalam rotasi akibat cedera pemain, Inter tetap kompetitif dan bahkan memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Kami memulai dengan baik lewat gol indah Thuram, lalu mengelola pertandingan dengan baik. Mereka menyamakan skor lewat penalti, tetapi kami merespons dengan gol lagi. Rahasia tim ini?
Tidak ada rahasia, hanya kerja keras dan solidaritas antar pemain, tambahnya. Kini, Inter akan bersiap menghadapi Bayern Munich di perempat final. Inzaghi menyadari tantangan berat yang menanti, tetapi menegaskan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik. Kami tahu ini tidak akan mudah melawan tim hebat yang berada di puncak liga mereka, tetapi kami akan mencoba tampil maksimal, tutupnya. Dalam video editorialnya untuk FC Internews, Filippo Tramontana mengomentari kemenangan 2-1 Inter Milan atas Feyenoord di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ia menilai bahwa Nerazzurri tampil dominan sepanjang laga, meskipun sempat menghadapi sedikit kendala. Inter menuntaskan misinya. Pertandingan terkendali dari awal hingga akhir, dengan satu-satunya masalah adalah penalti yang diberikan di akhir babak pertama, ujar Tramontana. Ia juga menyoroti performa Marcus Thuram yang mencetak gol dengan cara mengingatkan pada derby musim lalu. Selain itu, Taremi mungkin tidak mencetak gol, tetapi perannya penting dalam memenangkan penalti. Di sisi lain, Tramontana mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Stefan de Vrij dan Davide Fratesi yang mengalami masalah fisik. Dengan jadwal pada ke depan, Inter membutuhkan semua pemain dalam kondisi prima. Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain muda seperti Matteo Ciocci dan Thomas Brandbruch yang tampil baik dalam laga ini. Setelah memastikan langkah ke perempat final Liga Champions, Harry Kane langsung mengalihkan fokusnya ke tantangan besar berikutnya, yaitu menghadapi Inter Milan. Dalam wawancara dengan Sky Sport, penyerang Bayern Munich ini mengakui bahwa laga melawan Nerazzurri tidak akan mudah. Mereka berada di puncak klasemen, bermain sepak bola dengan baik, dan bertahan dengan solid. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, terutama di San Siro, salah satu stadion terbaik di dunia, ujar Kane. Meski begitu, Kapten Timnas Inggris itu menegaskan bahwa Bayern siap menghadapi salah satu tim terbaik Eropa. Saat ini, timnya akan menikmati kemenangan yang baru saja diraih sebelum kembali fokus setelah jeda internasional. FC Internazionale Milano dan AC Milan resmi mengajukan DOCFAP kepada pemerintah kota Milan, yang berisi proposal akuisisi Stadion Giuseppe Meazza, San Siro, beserta area sekitarnya. Langkah ini juga mencakup studi kelayakan untuk pembangunan stadion modern yang menjadi bagian dari proyek regenerasi perkotaan berbasis inovasi, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Dalam pernyataan resminya, Inter menegaskan bahwa proposal ini dikembangkan oleh tim profesional dan pakar terbaik di bidangnya, serta mencerminkan visi strategis pemilik kedua klub. Proyek ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur internasional dan membawa manfaat besar bagi kota Milan dan masyarakatnya. Tahap selanjutnya akan melibatkan pertemuan dengan pemerintah kota untuk membahas detail teknis dan administrasi, dengan target penyelesaian prosedur akuisisi pada Juli 2025. Sementara itu, konsep final dan proyek eksekutif akan dipresentasikan dalam tahap berikutnya, setelah proses akuisisi rampung.